Halo semuanya. Sebelum kita mulai cerita yang bikin merinding ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Suara kicauan burung menyambut pagi yang cerah di SMA Nusa Bangsa. Suasana di sekolah itu tampak damai dan penuh semangat, seperti layaknya sekolah-sekolah pada umumnya. Para siswa berjalan santai menuju kelas masing-masing, tertawa dan berbincang tentang rencana mereka sepulang sekolah nanti. Mereka tidak tahu, di balik dinding sekolah yang megah itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang siap menelan siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Semuanya berawal dari kepala sekolah mereka, Bapak Pramono. Sejak menjabat 2 tahun lalu, sekolah itu memang mengalami kemajuan pesat. Nilai rata-rata ujian siswa meningkat tajam, berbagai prestasi akademik dan non-akademik berhasil diraih, dan fasilitas sekolah pun diperbarui dengan dana yang entah dari mana asalnya. Semua orang mengagumi sosok Bapak Pramono. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa, dan sangat berdedikasi. Namun, ada satu hal yang janggal. Di balik senyum ramahnya, tersimpan sorot mata dingin yang sulit diartikan. Bapak Pramono selalu terlihat sempurna di depan umum. Penampilannya rapi, bicaranya lugas dan meyakinkan. Ia adalah sosok kepala sekolah idaman. Tapi, di balik pintu ruang kerjanya yang selalu terkunci rapat, Pramono adalah orang yang berbeda. Ruangan itu terasa pengap dengan bau dupa dan bunga melati yang menyengat. Di sudut ruangan, sebuah patung kuno yang dilapisi kain hitam berdiri tegak. Di depannya, berbagai sesajen diletakkan di atas sebuah nampan kayu. Suatu malam, 2 siswa, Rian dan Siska, nekat menyelinap masuk ke dalam ruang guru untuk mengambil buku PR mereka yang tertinggal. Mereka bersembunyi di balik lemari saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka melihat Bapak Pramono membuka pintu ruang kerjanya. Pria itu tampak gelisah, sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di sana. "Pesananku sudah datang. Siap untuk kuserahkan pada Tuan," bisik Pramono pada seseorang di telepon. Rian dan Siska saling pandang, bingung. Pesanan apa? Siapa yang dimaksud dengan Tuan? Tidak lama kemudian, seorang pria paruh-baya dengan pakaian serba hitam dan sorot mata tajam datang menemui Pramono. Mereka masuk ke dalam ruang kerja Pramono, dan pintu itu kembali tertutup rapat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Rian dan Siska melihat Pramono berlutut di depan patung kuno itu. "Tuan, hamba datang memenuhi janji. Hamba sudah mendapatkan tumbal yang Tuan minta," ucap Pramono dengan suara gemetar. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada pria berpakaian hitam itu. Pria itu mengangguk, lalu menaruh dompet itu di depan patung. Rian dan Siska tidak mengerti apa yang mereka lihat. Tumbal? Janji? Apa yang sedang terjadi? Mereka memutuskan untuk segera keluar dari sana sebelum ketahuan. Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar di sekolah. Fajar, salah satu siswa kelas 11, ditemukan tewas di ruang penyimpanan alat-alat olahraga. Kondisinya mengenaskan, dengan luka sobekan di bagian dada dan tubuhnya yang tampak kurus kering seolah kehabisan darah. Seluruh siswa dan guru terkejut. Pihak sekolah, diwakili oleh Pramono, segera mengambil alih dan menutup kasus itu, mengatakan bahwa Fajar meninggal karena kecelakaan. Namun, ada kejanggalan yang membuat beberapa siswa curiga. Sejak saat itu, Pramono semakin tertutup. Ia jarang keluar dari ruang kerjanya. Matanya terlihat bengkak dan kantungnya menghitam. Senyumnya terasa dipaksakan. Suatu malam, beberapa guru yang masih tinggal di sekolah mendengar suara tangisan dari ruang kerja Pramono. Mereka memberanikan diri mendekat dan mengintip. Di sana, mereka melihat Pramono menangis sambil memandangi foto-foto siswa yang tergantung di dinding. Namun, di antara foto-foto itu, ada satu yang disilang dengan tinta merah. Itu adalah foto Fajar. Rian dan Siska yang mengetahui hal itu semakin yakin. Fajar adalah tumbalnya. Kejadian ini mengingatkan mereka pada obrolan Pramono dengan pria berpakaian hitam malam itu. Mereka berdua diam-diam mulai menyelidiki.
Dengan berbekal rekaman video dari ponsel yang mereka sembunyikan di ruang kerja Pramono, mereka berhasil merekam sebuah ritual pesugihan yang mengerikan. Dalam video itu, terlihat Pramono sedang berkomunikasi dengan entitas gaib melalui patung kuno. Dia merelakan satu persatu muridnya sebagai tumbal untuk menukar kekayaan, kehormatan, dan keberhasilan sekolah. Rian dan Siska tidak bisa tinggal diam. Mereka harus mengungkap kebenaran ini, bahkan jika nyawa mereka sendiri menjadi taruhannya. Dengan hati-hati, mereka mencari tahu tentang patung itu. Patung itu ternyata adalah perwujudan dari iblis jin Karin, yaitu jin yang mendampingi manusia sejak lahir. Dengan pesugihan ini, jin Karin bisa memberikan apapun yang diminta oleh Pramono, asalkan ia mau memberikan tumbal. Dan yang diminta adalah nyawa para siswa. Rian dan Siska menyadari bahwa mereka harus segera bertindak. Mereka tidak bisa membiarkan Pramono menumbalkan lebih banyak siswa lagi. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Pramono bukanlah orang sembarangan. Ia bisa melacak setiap pergerakan mereka. Di sekolah, mereka berlagak seperti biasa, mengobrol dan tertawa, tetapi di belakang, mereka diam-diam menyusun rencana untuk menjatuhkan kepala sekolah bejat itu. Keduanya tahu, ini adalah sebuah permainan berbahaya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran, dan mereka harus menghentikan kegilaan ini. Malam itu, Rian dan Siska sepakat untuk menyebarkan video itu kepada seluruh siswa di sekolah. Mereka tahu risiko yang harus mereka hadapi. Tapi mereka tidak peduli. Lebih baik mereka berjuang, daripada membiarkan teman-teman mereka menjadi tumbal selanjutnya. Malam itu, heningnya SMA Nusa Bangsa terasa mencekam. Angin berembus pelan, seolah berbisik tentang bahaya yang mengintai. Di ruang guru yang gelap, Rian dan Siska bersembunyi di balik lemari. Ponsel di tangan Rian menampilkan video yang baru saja mereka ambil dari CCTV ruang kerja kepala sekolah. Jantung mereka berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena syok dan jijik atas apa yang mereka saksikan. Di layar ponsel, terlihat Bapak Pramono, kepala sekolah yang mereka kagumi, sedang berlutut di depan patung iblis. Mulutnya komat-kamit merapalkan mantra, lalu ia menyuguhkan dompet berisi foto-foto siswa. Lihat, yes. Dia benar-benar menumbalkan murid-muridnya, bisik Rian, suaranya bergetar. Siska menutup mulutnya, menahan tangis. Air matanya menetes. Fajar pasti jadi tumbalnya. Dan foto-foto ini, mereka semua target selanjutnya. Keduanya memutuskan untuk segera keluar dari sana. Mereka tahu, jika video ini sampai ke tangan Pramono, nyawa mereka akan terancam. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus membongkar kejahatan ini. Rian dan Siska diam-diam menyelinap keluar dari sekolah dan menuju rumah Rian. Mereka berencana untuk menyebarkan video itu esok pagi. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa berbeda. Sebuah aura ketegangan menyelimuti setiap sudut. Beberapa siswa terlihat gelisah, sementara yang lain sibuk bergosip tentang keanehan-keanehan yang terjadi belakangan ini. Di tengah kebingungan itu, Rian dan Siska memulai rencana mereka. Mereka menyebarkan video ritual pesugihan itu melalui grup WhatsApp sekolah. Tidak butuh waktu lama, video itu menyebar bak api. Teriakan-teriakan kaget, sumpah serapah, dan tangis histeris terdengar dari berbagai kelas. Para siswa berkerumun, saling menunjukkan ponsel masing-masing. Wajah mereka pucat pasi. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala sekolah yang mereka hormati adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Pramono yang sedang rapat di kantornya tiba-tiba menerima laporan dari salah satu guru. Dengan wajah tegang, ia segera membuka ponselnya. Matanya membelalak, amarahnya memuncak. Siapa yang berani berbuat ini? Teriaknya menggelegar. Ia segera memanggil semua guru. Kumpulkan semua ponsel siswa. Cari tahu siapa yang menyebarkan video ini. Perintahnya dengan suara dingin yang mengintimidasi. Suasana di sekolah semakin kacau. Para siswa mulai ketakutan dan panik. Mereka saling tuduh, mencari-cari siapa yang berani membongkar rahasia ini. Rian dan Siska bersembunyi di toilet,
memantau situasi dari kejauhan. Mereka tahu, Pramono pasti akan mencari mereka. Kita harus pergi dari sini, Rian. Sebelum dia menemukan kita, bisik Siska. Rian mengangguk. Mereka keluar dari toilet dan berjalan cepat menuju gerbang sekolah. Namun, nasib berkata lain. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekelompok pria berbadan tegap, anak buah Pramono. Mereka menahan Rian dan Siska, lalu menyeret mereka ke ruang kepala sekolah. Jadi, kalian yang menyebarkan video itu? Tanya Pramono, dengan senyum licik. Matanya menyala penuh dendam. Kami tidak takut padamu, Pak. Bentak Rian, berusaha terlihat berani. Kami akan melaporkan semua kejahatanmu. Pramono tertawa. Lapor? Kepada siapa? Kalian pikir ada yang akan percaya pada omong kosong kalian? Aku adalah kepala sekolah yang dihormati. Kalian hanya dua bocah ingusan yang mencari sensasi. Tiba-tiba, aura di ruangan itu terasa berat. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara. Pramono memejamkan mata, merapalkan mantra. Di sampingnya, patung iblis itu mengeluarkan asap hitam. Rian dan Siska merasakan pusing yang hebat. Mereka ambruk, tak sadarkan diri. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di sebuah ruangan gelap yang pengap. Dindingnya lembab, dan udaranya dingin. Di depannya, patung iblis itu berdiri tegak, memancarkan aura jahat. Selamat datang, anak-anak nakal, suara Pramono terdengar dari kegelapan. Ia muncul, wajahnya tampak lebih tua dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Matanya merah, dan ia terlihat sangat pucat. Kalian telah lancang mengganggu urusanku. Dan kalian tahu, apa yang terjadi pada orang-orang yang mengganggu urusan Tuan? Tuan tidak akan membiarkan kalian hidup, tambahnya dengan nada sinis. Kalian akan menjadi tumbal selanjutnya. Nyawa kalian akan kuserahkan, dan sebagai gantinya, Tuan akan memberikan kesempurnaan abadi bagi sekolah ini. Rian dan Siska berusaha berontak, tapi tubuh mereka terlalu lemas. Pramono mengeluarkan sebuah belati dari balik jubahnya. Belati itu dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh yang bersinar di kegelapan. Sekarang, kalian akan menyaksikan bagaimana nasib orang-orang yang berani melawanku. Katanya, tertawa sinis. Ia mulai merapalkan mantra-mantra. Ruangan itu terasa berguncang. Patung iblis itu mengeluarkan suara dengungan yang mengerikan. Tiba-tiba, terdengar suara dobrakan dari pintu. Ayah Rian dan beberapa orang polisi masuk ke dalam ruangan. Ayah Rian, seorang mantan anggota militer, curiga atas berita yang beredar di sekolah. Ia langsung menghubungi polisi dan meminta bantuan. Melihat kedatangan polisi, Pramono panik. Ia segera meletakkan belati itu di samping patung, lalu berlutut di depan patung itu. Tuan, tolong selamatkan hamba. Bisiknya, gemetar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Asap hitam dari patung itu mengepul, lalu patung itu pecah berkeping-keping. Suara raungan mengerikan terdengar. Asap hitam itu membentuk sosok raksasa yang mengerikan, lalu dengan cepat menyelimuti tubuh Pramono. Pramono menjerit kesakitan, tubuhnya mengejang. Wajahnya yang pucat berubah menjadi hitam, matanya mendelik. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. Dalam hitungan detik, tubuhnya meleleh, menyisakan kerangka yang berbau busuk. Ayah Rian dan polisi terkejut. Mereka tidak bisa percaya pada apa yang mereka lihat. Sosok raksasa itu menoleh, menatap mereka dengan mata merah menyala. Lalu ia menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Rian dan Siska segera diselamatkan. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi berita nasional. Misteri kematian Fajar dan kejahatan kepala sekolah Pramono akhirnya terungkap. Sekolah ditutup sementara, dan para siswa mendapatkan trauma mendalam. Pagi itu, rumah sakit Bakti Mulia diselimuti kesibukan. Rian dan Siska terbaring lemah di ranjang, kondisi mereka membaik namun masih diliputi trauma mendalam. Kilatan dari patung iblis yang meledak dan tubuh Pramono yang meleleh menjadi kerangka masih terbayang jelas di mata mereka. Peristiwa itu, yang terjadi tepat di depan mata mereka,
meninggalkan luka psikologis yang tidak mudah disembuhkan. Ayah Rian, yang merupakan seorang mantan perwira, terlihat duduk di samping Rian, mencoba menenangkan anaknya yang terus-menerus gemetar. "Kamu aman sekarang, Nak? Semuanya sudah berakhir," ucapnya lembut. "Tidak, Ayah," jawab Rian dengan suara parau. "Ada sesuatu yang mengikutiku. Aku bisa merasakannya." Ayah Rian menatap anaknya dengan khawatir. Ia pikir ini hanyalah dampak dari trauma. Namun, ia tidak tahu bahwa perkataan Rian memiliki arti yang lebih dalam. Sosok bayangan hitam yang menghilang setelah menyelimuti Pramono, kini terasa seperti menempel pada Rian. Setiap kali ia mencoba tidur, ia melihat kilatan mata merah yang sama seperti mata iblis pada patung itu. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan bahkan tidak bisa berbicara dengan normal. "Aku akan selalu bersamamu, Nak. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu," kata Ayah Rian, memeluk anaknya erat. Di ranjang sebelah, Siska juga mengalami hal yang sama. Ia terus-menerus bermimpi buruk, melihat wajah-wajah siswa yang diduga menjadi tumbal Pramono. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong, dan mereka terus-menerus memanggil nama Siska. Siska tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Ia merasa tertekan, sendirian, dan ketakutan. Berita tentang kematian Pramono menjadi sensasi nasional. Media massa memberitakannya sebagai kematian misterius kepala sekolah penganut aliran sesat. Para penyidik yang menangani kasus ini bingung. Mereka menemukan kerangka manusia yang tidak bisa dijelaskan, aroma busuk yang aneh, dan sebuah ruangan yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Ayah Rian yang menjelaskan apa yang ia saksikan malam itu tidak dipercayai. Para penyidik menganggapnya hanya berhalusinasi akibat ketakutan. Tidak ada yang berani kembali ke sekolah. SMA Nusa Bangsa ditutup untuk selamanya. Bangunan megah yang pernah menjadi simbol kebanggaan kini menjadi sarang kegelapan, diliputi aura misterius dan menakutkan. Tidak ada yang tahu, di balik dinding sekolah itu, arwah-arwah para siswa yang menjadi tumbal berkeliaran, mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan. Mereka menuntut balas, dan mereka tahu siapa yang harus mereka datangi. Beberapa hari kemudian, Rian diperbolehkan pulang. Ia disambut oleh ayah dan ibunya yang khawatir. Namun, Rian tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali normal. Malam itu, saat ia mencoba untuk tidur, ia merasakan sesuatu yang dingin dan berat di dadanya. Ia membuka mata, dan di depannya berdiri sosok yang mengerikan. Itu adalah Fajar, dengan wajah yang pucat, mata yang cekung, dan senyum yang menyeramkan. "Kenapa kamu membiarkan aku mati? Kenapa kamu tidak bisa menyelamatkanku?" bisik arwah Fajar. Rian menjerit, memanggil ayahnya. Ayahnya segera datang, tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya melihat Rian yang ketakutan, menjerit-jerit tanpa henti. Rian tahu, hanya ia yang bisa melihat arwah Fajar. Arwah-arwah lain yang menjadi tumbal juga mulai berdatangan, menampakkan diri mereka pada Rian. Mereka terus-menerus membisikkan kata-kata yang mengerikan, menyalahkan Rian karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Rian tidak tahan. Ia merasa gila. Sementara itu, Siska juga mengalami hal yang sama. Arwah-arwah para siswa yang meninggal di sekolah berdatangan di kamarnya. Mereka menampakkan diri di sudut-sudut ruangan, di balik pintu, di bawah ranjang. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menatap Siska dengan tatapan kosong, membuat Siska merasa tertekan dan ketakutan. "Mereka ada di mana-mana," bisik Siska kepada ibunya. "Mereka menatapku." Ibu Siska mengira anaknya mengalami depresi. Ia segera membawa Siska ke psikolog. Namun, psikolog itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memberikan obat penenang. Siska tahu, ia tidak sakit. Ia hanya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Suatu malam, saat Rian dan Siska sudah tidak tahan lagi, mereka memutuskan untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah taman yang sepi, di bawah cahaya rembulan. Mereka saling menatap, mata mereka sama-sama merah dan bengkak karena kurang tidur. "Kita harus kembali ke sekolah," kata Rian.
Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Siska mengangguk, menyetujui. Aku juga. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan. Dengan hati yang berdebar, mereka kembali ke SMA Nusa Bangsa. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Gerbangnya berkarat, halamannya ditumbuhi ilalang, dan udaranya terasa dingin. Mereka berjalan perlahan, menuju ruang kepala sekolah. Mereka tahu, di sana, jawaban atas semua misteri ini menunggu mereka. Di depan pintu ruang kerja Pramono, mereka berhenti. Pintu itu sudah tidak terkunci. Dengan hati-hati, mereka membukanya. Ruangan itu kosong, namun aura jahatnya masih terasa kuat. Di sudut ruangan, sisa-sisa patung iblis itu berserakan di lantai. Di sampingnya, sebuah buku tua tergeletak. Rian mengambil buku itu dan membukanya. Di halaman pertama, tertulis sebuah mantra kuno. Mantra itu berisi cara untuk memanggil kembali roh-roh yang telah dijadikan tumbal. Rian dan Siska tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka harus mencoba memanggil kembali arwah-arwah itu? Atau mereka harus pergi dari sana? Pilihan ini terasa sangat berat. Mereka tahu, jika mereka mencoba, nyawa mereka bisa terancam. Tapi mereka juga tahu, jika mereka tidak mencoba, mereka akan terus-menerus dihantui. Mereka harus membuat keputusan, dan mereka harus membuatnya dengan cepat. Heningnya ruang kerja yang kotor dan berdebu membuat Rian dan Siska saling berpandangan. Buku kuno yang mereka temukan di samping sisa-sisa patung iblis terasa berat di tangan Rian. Di dalamnya, terukir tulisan-tulisan aneh yang mereka yakini sebagai mantra untuk memanggil kembali arwah para korban tumbal. Kita harus coba, Siska, bisik Rian, suaranya mantap. Aku tidak tahan lagi dihantui. Mereka butuh ketenangan. Siska mengangguk, meskipun rasa takut menjalar di sekujur tubuhnya. Tapi kita tidak tahu apa risikonya. Bagaimana jika kita tidak bisa mengendalikan mereka? Kita tidak punya pilihan lain, jawab Rian. Kita tidak akan bisa hidup normal jika terus-menerus dihantui. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Dengan tangan gemetar, Rian membuka halaman pertama buku itu. Ia mulai membaca mantra itu keras-keras. Kata-kata kuno itu terdengar asing dan aneh, tetapi entah mengapa terasa begitu akrab. Saat Rian membaca, ruangan itu mulai terasa dingin. Angin berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat, membuat rambut Siska berterbangan. Tiba-tiba, suara-suara bisikan memenuhi ruangan. Rian dan Siska saling berpegangan tangan, jantung mereka berdebar kencang. Bisikan itu terdengar seperti jeritan kesakitan, tangisan, dan rintihan dari para arwah yang terperangkap. Semakin keras Rian membaca mantra, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Kami datang, kami datang. Bisik suara-suara itu. Di hadapan mereka, sosok-sosok transparan mulai terbentuk. Mereka adalah arwah-arwah para siswa yang meninggal di sekolah itu. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka cekung, dan tubuh mereka transparan seperti asap. Di antara mereka, Rian melihat Fajar, teman sekelasnya. Wajahnya terlihat sedih dan kosong. Kenapa kalian memanggil kami? Bisik arwah Fajar. Kami tidak bisa kembali. Kami ingin membantu kalian, jawab Rian dengan berani. Kami ingin tahu apa yang bisa kami lakukan agar kalian bisa tenang. Kami tidak akan bisa tenang, jawab arwah lain. Kecuali orang yang menyuruh kami mati, merasakan hal yang sama. Rian dan Siska terdiam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya ingin membantu para arwah itu, tetapi sepertinya niat mereka tidak cukup. Para arwah itu menginginkan balas dendam. Mereka menginginkan keadilan. Tiba-tiba, arwah-arwah itu mulai menyerang mereka. Mereka mendorong Rian dan Siska, membuat mereka terjatuh. Mereka menembus tubuh mereka, membuat Rian dan Siska merasakan sakit yang luar biasa. Rian dan Siska menjerit, meminta ampun. Mereka tahu, mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka telah mengusik arwah-arwah yang marah dan haus akan balas dendam. Saat Rian dan Siska sudah pasrah,
Sebuah suara keras menggelegar dari kegelapan. Hentikan! Sosok bayangan hitam muncul dari balik reruntuhan patung iblis. Sosok itu adalah wujud iblis jin Karin yang sempat menyelimuti tubuh Pramono. Sosok itu melayang di udara, matanya menyala merah. Arwah-arwah itu seketika ketakutan. Mereka berhenti menyerang dan bersembunyi di sudut ruangan. Kalian tidak bisa menyentuh mereka, kata Jin Karin dengan suara berat. Mereka adalah milikku. Kau salah. Rian berteriak. Mereka bukan milikmu. Mereka adalah korban. Jin Karin tertawa. Pramono telah menyerahkan mereka kepadaku. Mereka telah menandatangani kontrak denganku. Jiwa mereka adalah milikku. Rian dan Siska tidak mengerti. Bagaimana mungkin para siswa bisa menandatangani kontrak dengan iblis? Jin Karin menjelaskan, Pramono tidak hanya menggunakan tumbal. Ia juga mengikat jiwa-jiwa mereka dengan mantra. Mereka tidak bisa pergi, mereka terperangkap di sini. Satu-satunya cara agar mereka bisa bebas adalah dengan mengakhiri kontrak itu. Bagaimana caranya? Tanya Siska. Kalian harus menemukan buku perjanjian itu. Buku itu tersembunyi di suatu tempat di sekolah ini. Jika kalian bisa menghancurkan buku itu, maka jiwa-jiwa mereka akan bebas, jawab Jin Karin. Rian dan Siska saling pandang. Mereka harus mencari buku itu. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membantu para arwah itu. Tapi Jin Karin memperingatkan mereka. Aku tidak akan membiarkan kalian. Aku akan menghalangi setiap langkah kalian. Jin Karin kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Seketika, arwah-arwah itu kembali menyerang. Rian dan Siska tahu, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka segera keluar dari ruang kerja, dan bergegas mencari buku perjanjian itu. Mereka mulai mencari di setiap sudut sekolah. Mereka mencari di perpustakaan, di laboratorium, di setiap kelas. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Rasa putus asa mulai menyelimuti mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menemukan buku itu. Tiba-tiba, Siska melihat sebuah tanda aneh di dinding. Tanda itu berbentuk seperti sebuah lingkaran dengan garis-garis aneh di dalamnya. Siska merasa familiar dengan tanda itu. Ia pernah melihatnya di buku sejarah kuno. Itu adalah tanda yang digunakan oleh para penyihir kuno untuk menyembunyikan benda-benda berharga mereka. Rian, lihat ini, seru Siska. Rian mendekat. Ia juga merasa familiar dengan tanda itu. Mereka berdua menyadari bahwa mereka harus mencari tempat yang sering dikunjungi Pramono, di mana dia bisa dengan mudah menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, Rian teringat. Pramono selalu berjalan di sekitar aula sekolah sebelum pelajaran dimulai. Ia selalu menyentuh sebuah tiang besar di dekat panggung. Rian dan Siska segera berlari ke aula sekolah. Mereka menemukan tiang itu. Rian menyentuhnya, dan tiang itu bergeser, memperlihatkan sebuah ruangan rahasia di dalamnya. Di dalam ruangan itu, sebuah peti kayu kecil tergeletak. Rian membukanya, dan di dalamnya, sebuah buku kuno tergeletak. Itulah buku perjanjian yang mereka cari. Tiba-tiba, Jin Karin muncul di hadapan mereka. Sudah kuduga kalian akan menemukannya, katanya, dengan seringai di wajahnya. Tapi kalian tidak akan bisa menghancurkannya. Jin Karin mengulurkan tangannya, dan buku itu terbang ke tangannya. Ia tertawa, sekarang, aku akan menghancurkan kalian. Rian dan Siska tidak menyerah. Mereka tahu, mereka harus berjuang. Mereka harus mengalahkan Jin Karin. Tapi bagaimana caranya? Aura jahat dari Jin Karin memenuhi aula sekolah. Di tangannya, buku perjanjian kuno itu bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan. Rian dan Siska berdiri terpaku, ketakutan, namun tekad mereka tidak goyah. Mereka tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk jiwa-jiwa teman mereka yang terperangkap. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku, seringai Jin Karin. Aku adalah entitas yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Kekuatan kalian hanyalah setitik debu di hadapanku. Rian teringat pada ucapan-ucapan Pramono sebelumnya.
Iblis ini membutuhkan tumbal untuk mendapatkan kekuatannya. Jika tidak ada tumbal, dia akan melemah. Rian memandang sekeliling, mencari celah. Kau salah. Kau hanya bisa kuat dengan tumbal. Tanpa tumbal, kau hanyalah sosok rapuh yang ketakutan. Bentak Rian, mencoba memancing amarah Jin Karin. Strategi Rian berhasil. Wajah Jin Karin berubah merah, dan ia menggeram. Kurang ajar. Beraninya kau menghinaku. Saat Jin Karin lengah, Siska mengambil sebuah cermin kecil dari sakunya. Ia mengarahkan cermin itu ke arah buku perjanjian di tangan Jin Karin. Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu takut pada cermin? Apa yang tersembunyi di balik wujud aslimu? Tantang Siska. Jin Karin tertawa terbahak-bahak. Cermin? Alat yang hanya menunjukkan kebenaran di depan matamu? Kamu pikir aku takut? Namun, saat Jin Karin mendekat ke arah cermin, tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya yang semula seram berubah menjadi sebuah pantulan yang sangat memprihatinkan. Di dalam pantulan itu, Rian dan Siska melihat sosok Jin Karin yang sebenarnya. Sosok kecil, kurus, dan dipenuhi oleh tato-tato yang menjijikan. Sosok itu menangis, meraung, dan tampak sangat ketakutan. Ini tidak benar, teriak Jin Karin, sambil menutupi wajahnya. Siska kemudian mengarahkan cermin itu kepada Rian. Rian, cermin ini bukan hanya untuk memantulkan. Cermin ini bisa memantulkan segala kelemahan. Kita harus memanfaatkannya. Rian mengangguk. Ia meraih tangan Siska, lalu mereka berdua mulai membaca mantra yang ada di dalam buku kuno yang sempat mereka baca sebelumnya. Mantra itu adalah kebalikan dari mantra pemanggilan. Mantra itu berfungsi untuk mengusir dan memusnahkan entitas jahat. Hanya dengan memantulkan kelemahannya, kita bisa mengalahkannya, bisik Siska. Jin Karin merasa ketakutan. Ia tahu, jika mereka berhasil membaca mantra itu, kekuatannya akan melemah dan ia akan kembali ke alamnya. Jin Karin mencoba menyerang Rian dan Siska. Tapi setiap kali dia mendekat, pantulan dirinya di cermin membuat kekuatannya melemah. Ia tidak bisa menyentuh mereka. Hentikan! Hentikan sekarang juga! Teriak Jin Karin. Rian dan Siska tidak peduli. Mereka terus membaca mantra itu, suara mereka berbarengan, bergema di seluruh aula. Jin Karin menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai retak, dan dari retakan itu, keluar cahaya putih yang terang benderang. Saat mantra mencapai puncaknya, Jin Karin melepaskan buku perjanjian itu. Buku itu jatuh ke lantai, lalu cahaya putih dari tubuh Jin Karin menyelimuti buku itu. Jin Karin menjerit sekali lagi, lalu menghilang, menyisakan bau busuk yang menyengat. Ruangan itu kembali hening. Rian dan Siska kelelahan. Mereka terduduk di lantai, napas mereka terengah-engah. Tiba-tiba, buku perjanjian itu mulai bersinar. Dari buku itu, keluar asap putih yang bersih. Asap itu membentuk wujud-wujud arwah para siswa yang menjadi tumbal. Terima kasih. Bisik arwah Fajar. Kalian telah membebaskan kami. Arwah-arwah itu tersenyum, lalu satu persatu, mereka mulai menghilang, naik ke atas, dan menghilang di antara bintang-bintang. Rian dan Siska tersenyum. Mereka akhirnya berhasil. Mereka telah membebaskan teman-teman mereka dari penderitaan. Namun, di antara kelegaan itu, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Buku perjanjian itu tidak hancur. Buku itu justru menyatu dengan buku kuno yang mereka temukan sebelumnya. Rian mengambil buku itu, dan membukanya. Di dalamnya, terukir tulisan-tulisan baru. Tulisan itu berbunyi, kekuatan tidak pernah menghilang, hanya berpindah. Rian dan Siska terkejut. Mereka tidak mengerti. Apakah Jin Karin belum sepenuhnya pergi? Apakah ada sesuatu yang menunggu mereka? Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka harus membawa buku itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka harus tahu, apakah kekuatan Jin Karin telah menghilang, atau hanya berpindah ke orang lain. Mereka harus menemukan jawaban, demi keselamatan mereka dan semua orang. Dengan hati yang berdebar, mereka berjalan keluar dari aula sekolah, membawa buku itu di tangan mereka.
Mereka tidak tahu, petualangan mereka baru saja dimulai. Cahaya rembulan menerangi jalanan sepi saat Rian dan Siska meninggalkan SMA Nusa Bangsa. Di tangan Rian, buku kuno itu terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang tak terhingga. Mereka membawa buku itu ke rumah Siska, berencana untuk mempelajarinya lebih dalam. Mereka tahu, jawaban atas semua misteri ini ada di dalam buku itu. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Siska, suaranya dipenuhi ketidakpastian. "Kita harus mencari tahu apa arti tulisan ini," jawab Rian, menunjuk halaman terakhir buku itu. Kekuatan tidak pernah menghilang, hanya berpindah. Malam itu, mereka berdua begadang, mencoba memecahkan teka-teki buku itu. Mereka membaca setiap mantra, melihat setiap simbol. Tiba-tiba, Siska melihat sebuah peta di halaman terakhir buku itu. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang familiar. Itu adalah sebuah rumah kuno di pinggiran kota, yang dikenal sebagai Rumah Tua Angker. "Rian, lihat ini," seru Siska. "Ini adalah peta. Peta menuju ke rumah itu." Mereka berdua tahu, mereka harus pergi ke sana. Rumah itu adalah tempat di mana kekuatan jin Karin berpindah. Mereka harus menghentikannya sebelum kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke rumah itu. Rumah itu tampak angker, dengan pohon-pohon kering yang menutupi pintu masuknya. Udara terasa dingin dan lembab, dan ada aroma busuk yang menyengat di udara. Rian dan Siska saling berpegangan tangan, mencoba mengumpulkan keberanian mereka. Mereka tahu, bahaya mengintai di setiap sudut. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah. Ruangan itu kosong, namun aura jahatnya masih terasa kuat. Mereka mengikuti peta di buku itu, dan peta itu membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah altar, dengan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak seperti cermin yang mereka gunakan untuk mengalahkan jin Karin. Namun, di dalam cermin itu, mereka melihat sebuah bayangan. Bayangan itu tampak seperti jin Karin, namun lebih kecil dan lebih lemah. Rian dan Siska menyadari, kekuatan jin Karin telah berpindah ke cermin itu. "Bagaimana kita bisa menghancurkan cermin itu?" bisik Siska. "Kita tidak bisa. Cermin ini adalah portal," jawab Rian. "Jika kita menghancurkannya, kekuatan jin Karin akan terlepas, dan dia akan kembali dengan wujud aslinya." Mereka berdua terdiam, memikirkan cara untuk menghentikan kekuatan itu. Tiba-tiba, Rian teringat pada sebuah mantra di buku itu. Mantra itu berfungsi untuk mengunci kekuatan iblis. Mereka harus menggunakan mantra itu. Rian dan Siska mulai membaca mantra itu. Kata-kata itu terdengar aneh, namun penuh dengan kekuatan. Saat mereka membaca, cermin itu mulai bergetar. Bayangan jin Karin di dalamnya menjerit, mencoba untuk keluar. Tapi mantra itu terlalu kuat. Cermin itu mulai retak, dan retakan itu mengeluarkan cahaya putih. "Kita harus cepat," teriak Rian, sebelum dia keluar. Mereka terus membaca mantra, suara mereka berbarengan, menggema di seluruh ruangan. Cermin itu terus bergetar, dan bayangan jin Karin di dalamnya mulai memudar. Tiba-tiba, cermin itu pecah berkeping-keping. Bayangan jin Karin di dalamnya menjerit, lalu menghilang, menyisakan cahaya putih yang terang benderang. Kekuatan jin Karin telah terkunci. Rian dan Siska tersenyum. Mereka berhasil. Mereka telah mengakhiri kekejaman jin Karin untuk selamanya. Mereka telah membebaskan semua arwah yang terperangkap, dan mengembalikan kedamaian di kota mereka. Mereka keluar dari rumah itu, hati mereka dipenuhi kelegaan. Mereka telah mengakhiri semua kengerian ini. Tapi mereka tahu, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lalui. Mereka telah belajar bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum yang paling ramah. Mereka telah belajar bahwa keberanian bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Mereka kembali ke kehidupan normal mereka. Mereka kembali bersekolah, belajar, dan bermain. Namun, mereka tidak pernah melupakan pengalaman mereka. Mereka menjadi pahlawan di mata semua orang, dan mereka tahu,
Mereka telah melakukan hal yang benar. Tamat.